Aidan dan Kara keluar dari resort pada pukul 9, memutuskan untuk mampir ke sebuah restoran yang menyediakan menu sarapan. Sebelum pergi menuju Gilinanggu, mereka harus mengisi perut terlebih dulu. Sepasang suami istri itu kini duduk berhadapan di sebuah restoran. Aidan memesan chicken baguette sandwich, sedangkan Kara memesan fruit and granola bowl. "Kamu mabuk laut?" tanya Aidan sembari menggerakkan garpu untuk mengambil sayuran di atas piringnya. Kara menggeleng. "No. Aku suka naik kapal. Pernah snorkeling. Of course. Aku mulai coba snorkeling dari umur 12 tahun. How about you? I have diving license." "Serius? Kamu ikut sertifikasi di mana?" "Di London. Kebetulan waktu itu nggak ada kegiatan selama liburan, jadi iseng ikut sertifikasi. Aku kalau liburan cuma fokus kerja, sesekali ikut kegiatan volunteer. Sayang banget nggak pernah ikut sertifikasi keahlian." Satu kesamaan paling mencolok di antara Aidan dan Kara adalah menyukai kesibukan. Mereka tipikal manusia yang sangat produktif, meskipun tujuannya berbeda. Aidan sibuk mencoba hal-hal baru untuk mencari kesenangan, sedangkan Kara sibuk bekerja untuk menghasilkan uang. "Kalau punya banyak waktu luang, kamu pengen ambil sertifikasi apa?" tanya Aidan penasaran. Buat sekarang sih belum ada keinginan buat ikut sertifikasi, cuma mau ikut kelas aja. Kayak kelas memasak, kelas merangkai bunga, kelas merajut," jawab Kara. "Kamu udah sebulan lebih ikut kelas memasak. Gimana progresnya?" "Aku udah bisa motong ayam." Aidan terkekeh pelan, kemudian menghabiskan sisa jus jeruk di dalam gelasnya. Makanan di atas piring telah habis, cukup mengenyangkan walaupun porsinya tidak terlalu besar. Kara mengambil sehelai tisu untuk mengusap bibirnya. Perempuan itu juga sudah menyelesaikan sarapannya. "Ayo," ucap Kara sambil bangkit dari duduknya, mengangkat tote bag yang tergeletak di atas meja. Aidan ikut berdiri, merogoh saku celananya untuk mengambil kunci mobil. Mereka meninggalkan restoran, lalu masuk ke dalam mobil yang terparkir di bawah pohon ketapang. Kondisi restoran cukup sepi karena hari masih pagi, belum masuk jam makan siang. Dalam hitungan detik, mobil melaju ke jalan raya yang senggang. Pergi menuju Sekotong. Kara mengeluarkan kamera dari tasnya, kemudian menurunkan kaca mobil untuk memotret pemandangan yang dijumpai sepanjang perjalanan. Tentu saja hasilnya akan sedikit buram karena mobil dalam keadaan bergerak, tapi Kara menyukainya karena akan terlihat estetik saat diunggah ke sosial media. "Coba cek underwater kamera di tasku, siapa tahu ternyata ketinggalan di resort," kata Aidan. Kara lekas mengambil tas milik Aidan, perlahan membukanya. "Ada di sini," ucap Kara sambil mengeluarkan sebuah underwater kamera. Ukurannya cukup kecil, terdapat sebuah tali yang bisa diikatkan ke pergelangan tangan agar tidak terjatuh saat dibawa menyelam. "Nanti fotoin aku pas nyelam ke bawah, ya? Biar kelihatan kayak Putri Duyung," kata Kara sambil mengembalikan kamera ke dalam tas. "Ikan duyung," sahut Aidan. "Putri Duyung. Kalau ikan duyung sih namanya dugong. Dugong kan lucu. Ada di dunia nyata, nggak kayak Putri Duyung yang adanya di dunia dongeng." Kara mendengus kesal, lalu mengangkat kameranya untuk memotret Aidan yang sedang mengemudi. Berusaha mendapatkan ekspresi yang jelek, tapi hasilnya malah terlihat seperti suami idaman yang siap mengantar istrinya kemana saja. "Halo, ikan duyung," ucap Aidan ketika Kara mengarahkan kamera padanya. "Yah, Kara memang sedang mengambil video." "Mas, kamu kalau senyum mirip ikan pari," ucap Kara, masih dalam mode merekam video. "Coba tunjukin senyum ikan parinya." Aidan hanya tertawa saat mendengar celotehan sang istri. Foto dan video yang diambil tidak selalu diposting di sosial media, tapi lebih banyak dijadikan koleksi pribadi. Agar mereka bisa selalu mengingat tiap momen berharga yang dilewati bersama. Kelak bisa diceritakan kepada anak.
Nanti aku mau bikin album, isinya foto-foto kita mulai dari momen lamaran, ucap Kara sambil memeriksa hasil jepretannya. It's a good idea. Sesekali posting di sosial media juga nggak apa-apa, biar selalu ingat momen-momen spesial yang pernah dilewati. Bukan semata-mata karena mau pamer, sahut Aidan. Nanti bantu editin fotonya ya, Mas. Sore. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam lebih, akhirnya Aidan dan Kara tiba di Sekotong. Untuk pergi ke Gili Nanggu, mereka perlu menyewa perahu dari penduduk lokal yang menyediakan jasa penyeberangan ke beberapa pulau di Sekotong. Belum apa-apa Kara sudah terkesima melihat pemandangan laut yang sangat cantik. Pulau-pulau kecil yang ada di tengah laut dapat terlihat dengan jelas. Aidan sudah membooking private boat dan alat snorkeling sejak kemarin pagi, sehingga kini hanya perlu mengonfirmasi apakah perahu sudah siap untuk melaju ke Gili Nanggu. Selagi Aidan bicara dengan pemilik kapal, Kara asyik memotret pemandangan dengan kameranya. Sayang sekali kalau dilewatkan. Kara, let's go, ucap Aidan. Kara menurunkan kameranya, lalu segera menyusul Aidan yang sudah berjalan menuju pantai. Cuaca cukup cerah, tak ada sedikit pun awan mendung yang menghiasi langit. Cocok untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Aidan dan Kara naik ke atas perahu, duduk bersisian. Dalam hitungan detik, perahu mulai melaju menuju Gili Nanggu. Bawa sini kameranya, pinta Aidan. Kara menyerahkan kameranya, biarkan Aidan mengambil alih. Pose yang cantik, kata Aidan sambil mengangkat kamera. Kara tersenyum lebar, dengan senang hati menunjukkan pose terbaiknya agar foto yang dihasilkan terlihat lebih cantik. Sialnya, saat Aidan baru saja akan mengambil foto, tiba-tiba Kara terkena cipratan air laut yang asin. Ulang. Protes Kara sambil mengusap wajahnya yang basah gara-gara air laut. Aidan memeriksa hasil jepretannya, kemudian tertawa terbahak-bahak. Lucu sekali melihat ekspresi Kara saat terkena cipratan air laut dari pinggir perahu. Malah ketawa, ucap Kara sambil mengeringkan wajahnya dengan selembar tisu. Istrimu kena air laut, loh. Ini asin banget. It's okay. Sebentar lagi juga mau masuk ke dalam air, balas Aidan. Foto yang tadi hapus dulu, Mas. Fotonya lucu, harus disimpan buat kenang-kenangan. Kara menggeser posisi duduknya, mencondongkan tubuhnya ke arah Aidan agar bisa melihat hasil foto di dalam kamera. Lalu, sedetik kemudian Kara tertawa terbahak-bahak. Tak bisa memungkiri kalau ekspresinya memang lucu. Setelah menempuh perjalanan selama 20 menit menggunakan perahu, akhirnya mereka tiba di Gili Nanggu. Oh my god! It's so beautiful, gumam Kara sambil mengedarkan pandangan, terkesima dengan air laut yang jernih dan pasir putih yang bersih. Aidan turun dari perahu terlebih dulu, kemudian mengulurkan tangannya. Kara menyambut uluran tangan Aidan, pelan-pelan turun dari perahu sambil membawa tote bag yang diisi dengan pakaian ganti. Setelah itu, mereka berjalan menyusuri hamparan pasir yang basah sambil bergandengan tangan. Sinar matahari yang cukup terik tidak menjadi penghalang untuk bersenang-senang. Mas, kamu keberatan kalau aku snorkeling cuma pakai bikini? Tanya Kara. Pakai aja. Palingan nanti perutnya digigit ikan, jawab Aidan. Bukan digigit kamu. Ini ceritanya ngasih kode. Kara mati-matian menahan tawanya. Aidan hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah istrinya. Laki-laki itu lantas melepas celana jeansnya, menyisakan celana pendek berwarna hitam. Lalu, ia mengeluarkan alat snorkeling dari tas. Sementara itu, Kara melepas denim jaket yang membalut tubuhnya. Menyisakan kaos putih dan celana pendek berwarna hitam. Perempuan itu lantas ikut duduk di samping sang suami, mengatur posisi masker dan snorkel agar nyaman. Hati-hati, ya. Jangan sampai nginjak karang, kata Aidan. Don't worry. Aku bukan amatiran, jawab Kara dengan percaya diri. Setelah itu, mereka sama-sama masuk ke dalam air.
Mulai berenang dari pinggiran pantai, hingga masuk ke laut dangkal yang di dasarnya penuh dengan terumbu karang. Kara menggerakkan kaki, pandangannya tertuju pada ikan-ikan yang berenang di antara terumbu karang. Tanpa ragu sedikit pun, Kara menyelam ke dasar agar bisa mengamati ikan dari jarak yang lebih dekat. Aidan memegang kamera underwater, menyalakannya untuk memotret dan mengambil video. Laki-laki itu bergerak mengikuti sang istri, menyelam sampai ke kedalaman 4 meter. Kara melambaikan tangannya ketika sang suami mengarahkan kamera padanya. Setelah itu, ia bergerak menuju permukaan untuk mengambil napas. Menyerupai putri duyung yang malu-malu menampakkan diri ke permukaan air. Beberapa detik kemudian, Aidan ikut naik ke permukaan. Kara melepas snorkel dari mulutnya, kemudian berkata, "Ayo snorkeling," sambil gandengan tangan. Aidan menganggukkan kepala, kemudian menggandeng tangan kanan Kara. Lalu, dua manusia itu berenang sambil bergandengan tangan, sesekali menyelam ke dasar untuk melihat karang bercabang dan anemone yang menjadi tempat hidup untuk ikan badut. Di dalam air, mereka menemukan ketenangan yang hadirkan rasa nyaman di dalam dada. Sementara itu Sekar duduk di ruang kerjanya, menatap tumpukan dokumen yang menggunung di atas meja. Dokumen-dokumen itu harus segera diperiksa dan ditandatangani, tapi pikiran Sekar malah kosong. Otaknya seolah tidak bisa diajak berpikir. Sekar sempat jatuh sakit. Setelah dirawat selama 4 hari, ia harus kembali ke kantor dan bekerja seperti biasa. Padahal, ada lubang menganga di dalam hatinya yang masih perlu disembuhkan. Perempuan itu tenggelam di dalam lamunannya, mulai mempertanyakan hidupnya sendiri. Kenapa dirinya sangat menyedihkan? Kenapa ia tak memiliki kesempatan untuk menghidupkan mimpinya sendiri? Sekar menghela napas, lalu mengalihkan pandangannya ke arah jendela. Menyadari kalau semburat jingga sudah menyelimuti langit, menandakan kalau matahari sebentar lagi akan tenggelam. Tampaknya hari ini Sekar akan pulang malam lagi. Ruang kerja terasa sunyi dan dingin, hanya suara jarum jam yang terdengar cukup lantang. Sekar lantas meraih ponselnya, membuka sosial media untuk mencari hiburan. Tapi, saat membuka beranda justru melihat postingan terbaru Kara. Kara mengunggah 3 foto sekaligus. Ada foto tangan dengan cincin yang menghiasi jari manis, foto tangan yang saling menggenggam, dan foto Aidan yang sedang menyelam di laut dangkal. 2 and honeymoon. Sekar tersenyum miris kala membaca caption yang dituliskan oleh Kara. Kalau biasanya Sekar akan marah dan iri saat melihat kebahagiaan Kara, kali ini rasanya sedikit berbeda. Sekar justru merasa sedih, sebab ia masih terjebak di lubang gelap saat Kara sudah dalam fase mencari kebahagiaan. Kapan Sekar bisa memberanikan diri untuk keluar dari penjara yang diciptakan oleh orang tuanya? Lalu, ponselnya tiba-tiba bergetar. Ada pesan baru dari Dewa. "Dewa, aku di depan kantor. Bisa keluar sebentar?" Sekar telah sampai pada titik lelahnya. Ia benar-benar muak dengan segala hal dalam hidupnya. Mulai dari semua standar setinggi langit yang ditetapkan oleh orang tuanya, sampai kehadiran laki-laki bernama Dewa yang sangat terobsesi dengannya. Sekar lekas bangkit dari duduknya, berjalan meninggalkan ruang kerja dengan langkah tergesa-gesa. Kepalanya serasa akan pecah, tapi ia memang perlu menemui Dewa untuk menegaskan perasaannya satu kali lagi. Dewa berdiri di pelataran parkir, ada sebatang rokok yang terselip di celah bibirnya. Begitu melihat Sekar keluar, Dewa bergegas mematikan rokok dan membuangnya ke dalam tempat sampah. "Kamu beneran udah sembuh?" tanya Dewa dengan nada khawatir. "Apa penjelasanku di rumah sakit kurang jelas?" sahut Sekar, tak terdengar ramah sedikit pun. "Aku nggak mau lihat wajah kamu lagi, Dewa. Aku nggak mau nyerah, Kar. Udah sejauh ini. Lebih baik nyerah sekarang. Semua usaha kamu bakal sia-sia, karena aku nggak berniat buat menjalin hubungan sama kamu. Gara-gara orang tua kamu. Well, kita bisa pergi sejauh-jauhnya. Aku bakal tanggung jawab penuh atas hidup kamu.
Tanggung jawab. Lucu banget, Dewa. Kamu bahkan masih bergantung sama orang tua. Aku punya pekerjaan, Kar. Iya, aku tahu. Tapi, apa pekerjaan itu cukup buat mencukupi gaya hidup kamu? Semua orang juga tahu kalau kamu suka foya-foya. Dan, aku nggak mau pergi jauh sama laki-laki yang nggak bisa ngelola keuangannya dengan baik. Dewa mendecih, kemudian tersenyum tipis. Ada bagian dari hatinya yang terasa nyeri, menyadari kalau selama ini hanya dimanfaatkan oleh perempuan yang dicintainya. Iya, pada dasarnya Dewa telah melakukan segala hal untuk Sekar. Kamu bahkan nggak mau ngasih kesempatan. Tanyanya. Sekar menggeleng, no, aku nggak bisa ngasih kesempatan. Sekarang aku lagi kesulitan, hidupku akhir-akhir ini jadi berantakan. Aku nggak mau nambah drama gila dengan ngasih kesempatan ke kamu. Liburan singkat di Lombok telah berakhir. Hanya beberapa hari, tapi sangat berkesan karena banyak momen-momen indah yang tercipta. Aidan dan Kara akhirnya bisa saling mengutarakan perasaan, tanpa tekanan maupun paksaan. Kara tidak penasaran kapan benih-benih cinta mulai tumbuh di hati Aidan, biar tetap menjadi rahasia yang akan selalu dibawa oleh laki-laki itu. Yang penting, saat ini mereka memiliki perasaan yang sama. Mereka berjalan bersisian, sama-sama ingin mempertahankan pernikahan. Selama 3 bulan belakangan mereka tidak berjuang sendiri-sendiri. Tiap kali melihat cincin yang tersemat di jari manisnya, Kara tak dapat menahan senyuman di bibirnya. Hanya cincin sederhana, tapi Kara sangat menyukainya karena Aidan yang membuatnya. Satu-satunya di dunia, special edition hanya untuk Kara. Perempuan itu kini berada di meja kerjanya, sejak pagi disibukkan dengan setumpuk pekerjaan. Maklum, ia mengambil cuti selama 2 hari, sehingga ada banyak dokumen yang harus diperiksa dan progres persiapan pernikahan yang harus di-follow up. Selagi tatapannya tertuju pada layar laptop, mulut Kara sibuk mengunyah wafle. Biasanya Kara tidak suka makan camilan di tengah jam kerja, tapi saat Noura menyodorkan wafle yang baru dibeli di kafe, tanpa ragu sedikit pun Kara langsung menerimanya. Jangan lupa besok ada jadwal technical meeting, jam 1 siang, jelas anggun kepada semua staf di dalam tim. Susunan acaranya udah fix, kan? Nggak ada yang perlu diperbaiki lagi. Tanya Noura sambil memegang selembar kertas berisi susunan acara. Iya, udah fix. Jangan lupa hubungi pihak vendor buat koordinasi. Siap, Mbak. Kara membersihkan tangannya dari remahan wafle, kemudian mengambil sehelai tisu untuk mengusap bibirnya. Besok pagi ada calon klien yang mau ke sini buat konsultasi, jelas Kara sambil mematikan laptopnya. Aku dari pagi bakal standby di sini, jadi kalian bisa fokus sama tugas masing-masing. Soal bicara dengan calon klien, Kara ahlinya. Ia bisa menjelaskan semua konsep pernikahan dan wedding package yang disediakan, plus semua vendor yang bisa menjadi pilihan. Perempuan itu hebat sekali dalam menawarkan sesuatu, sebab sudah bertahun-tahun lamanya menjadi seorang ketua tim. Tak berselang lama, ponsel Kara yang tergeletak di atas meja bergetar. Ada pesan baru dari Aidan. Mas Aidan, aku baru selesai rapat, sebentar lagi berangkat ke kantor. Kara segera mengambil bedak dan lipstik dari dalam pouch, ingin touch up sebelum suaminya datang menjemput. Hari ini ada acara makan malam bersama di rumah Oma. Kara tak boleh absen, sebab statusnya adalah cucu tertua. Ia harus menjaga tradisi yang telah dilakukan selama puluhan tahun. Sesibuk apapun, Kara selalu menyempatkan waktu untuk menghadiri acara makan malam keluarga. Abis ini mau ngedate sama suami, Mbak? Tanya Noura ketika melihat Kara berdandan. Kara terkekeh pelan, lalu berkata, ada acara keluarga di rumah Oma. Beberapa saat kemudian, ponsel Kara bergetar. Ada pesan baru dari Aidan yang tampaknya sudah tiba di depan kantor. Kara lekas bangkit dari duduknya sambil mengangkat tas yang tergeletak di atas meja. Pulang duluan, ya. Sampai ketemu besok,
ucap Kara sambil beranjak dari tempatnya. Sampai ketemu besok, Mbak, balas para staf dengan kompak. Kara mempercepat langkahnya, keluar dari pintu depan. Tatapannya langsung tertuju pada sebuah mobil yang berhenti di depan pagar. Tanpa pikir panjang, Kara langsung membuka pintu mobil. "Hello, husband," ucap Kara begitu tiba di dalam mobil. "Belum mandi, ya?" sahut Aidan. "Iya. Emangnya kenapa? Bau keringat. Sampai sini baunya." Kara melotot. Aidan tertawa, lalu kembali menyalakan mesin mobilnya, melajukannya di jalan yang tidak terlalu ramai. "Mandinya nanti malam aja, abis acara keluarga," ucap Kara sembari mengambil parfum yang tersimpan di dalam tasnya. "Menunya apa?" "Ya. Semoga ada iga," kata Aidan. Tawa Kara seketika pecah, sebab ia tiba-tiba mengingat lamaran konyolnya di tengah acara makan malam keluarga. Saat itu menu utamanya adalah sup iga. Pasti Aidan sangat menginginkannya, tapi berakhir tidak bisa mencicipinya karena tiba-tiba dilamar. "Mas, waktu itu kamu nggak dapat iga, tapi langsung dapat tulang rusuk," kata Kara di sela-sela tawanya. "Waktu itu aku lebih tertarik sama iga daripada tulang rusuk," jawab Aidan. "Kalau sekarang? Sekarang lebih tertarik sama kaki sapi." Kara tertawa lagi. Tiap jokes receh yang mengalir di antara mereka terasa sangat menyenangkan dan mengundang gelak tawa. "Yah, kehidupan rumah tangga akan monoton dan membosankan apabila sepasang suami istri hanya bicara serius dan memiliki selera humor yang berbeda." "Besok jadwal kamu padat?" tanya Aidan beberapa saat kemudian. "Sekitar jam 8 pagi ada klien yang mau konsultasi, terus siangnya technical meeting di rumah calon mempelai," jawab Kara. "Aku besok pagi ke kampus cuma buat input nilai. Abis itu mampir ke studio sebentar, bikin desain perhiasan. Sorenya free, nggak ada kegiatan. So, mau ngajak kencan. Kalau kamu ada waktu luang, ikut aku aja, Mas. Sekitar jam 3 sore aku mau survei venue, kita bisa sekalian kencan. Judulnya bukan kencan, tapi nemenin kamu kerja. Come on. Asyik banget loh nemenin istri kerja. Tapi, dari venue kita langsung cari bistik lidah sapi. Deal." Kara sudah tidak kaget lagi mendengar pilihan makanan sang suami. Kara tidak pernah sekalipun mengonsumsi lidah sapi, membayangkannya saja sukses membuat bulu kuduknya meremang. "Deal," ucap Kara, akhirnya menyetujui permintaan Aidan. Meskipun tak menyukai makanan-makanan yang tak biasa, pada akhirnya Kara tetap menuruti semua keinginan sang suami. Setelah menempuh perjalanan selama 20 menit, akhirnya Aidan dan Kara tiba di tempat tujuan. Mobil berhenti tepat di halaman depan rumah. Sepasang suami istri itu turun dari mobil, berjalan bersisian memasuki rumah lewat pintu depan yang tidak terkunci. Semua anggota keluarga datang di acara family dinner, termasuk Sekar yang terlihat kurus dan sedikit pucat. Sudah seminggu lebih sejak perempuan itu keluar dari rumah sakit, tapi tampilan fisiknya masih terlihat seperti orang yang masih memerlukan perawatan medis. Sekar tak mengatakan apa-apa ketika bertatapan dengan Kara, hanya menunjukkan ekspresi datarnya. Tapi, Kara tahu persis kalau Sekar sedang tertekan hingga berat badannya terus berkurang. Sepertinya terlalu memaksakan diri, bekerja sampai larut malam hingga pola makan dan jam tidurnya berantakan. "Jeng, lihat gelang baru ibu," ujar Oma sambil menunjukkan gelang yang melingkar di pergelangannya. "Bagus sekali, Bu. Beli di mana?" sahut Tante Ajeng yang sedang menata makanan di atas meja. "Hadiah dari Aidan, buatannya sendiri." "Serius? Oh my god. Ini kalau dijual pasti laku mahal." Aidan yang mendengar komentar itu hanya terkekeh pelan. Kara tersenyum, merasa bangga karena semua anggota keluarga sangat menyukai Aidan. "By the way, kenapa nggak bilang kalau mau liburan ke Lombok? Kan bisa menginap di resortnya Om yang ada di sana," ucap Om Juan. "Ah, aku lupa kalau Om Juan punya resort di Lombok," sahut Kara.
Mungkin next time kita bisa liburan sekeluarga ke sana. It'll be fun. Terakhir kali kita bepergian bersama kan waktu ke rumah orang tuanya Ajeng di Solo. 15 tahun yang lalu ya, Om. Om Juan mengangguk, lalu tertawa kecil. Aduh, jangan bepergian ke tempat yang terlalu jauh. Ibu sudah tua, tidak terlalu suka kalau harus berjalan kaki atau panas-panasan, ucap Oma. Ya sudah, ibu di rumah saja. Biar kami yang liburan keluar kota, sahut Papa Jati. Sepertinya Jati ingin dicoret dari kartu keluarga. Nama saya memang sudah dicoret sejak 27 tahun yang lalu, Bu. Kan sudah punya kartu keluarga sendiri. Ruang makan seketika riuh dengan suara tawa. Acara makan malam kali ini terasa sangat menyenangkan, terlebih ketika membahas liburan. Tapi, saat semua orang tertawa, Sekar justru tenggelam di dalam lamunannya. Suara-suara di sekelilingnya mendadak samar. Bagaimana keadaanmu, Sekar? Tanya Oma. Lamunan Sekar seketika buyar, tak mengira kalau Oma tiba-tiba akan menanyakan keadaannya. Baik, Oma, jawab Sekar seperlunya. Masih sering lembur di kantor? Tanya Oma sekali lagi. Ada banyak hal yang harus dikerjakan, Oma. Walaupun sibuk bekerja, kamu harus tetap memperhatikan waktu istirahat dan menjaga pola makan. Apalagi kamu punya penyakit asam lambung. Sekar hanya tersenyum tipis, kemudian menundukkan kepala. Kedua tangannya basah oleh keringat, hatinya berselimut gelisah. Kenapa tidak mengajak Rama ke sini lagi? Padahal, Oma ingin lebih mengenal Rama, ucap Oma beberapa saat kemudian. Lidah Sekar terasa getir, tak ada sepatah kata yang terucap dari bibirnya. Detik itu, Kara menyadari kalau Sekar benar-benar menderita. Terlalu banyak tekanan dari orang tua yang selalu menuntutnya untuk sempurna. Lalu, Kara menatap Tante Jani yang terlihat sedikit gugup. Sepertinya khawatir seandainya Oma tahu perihal Dewa yang tempo hari datang ke rumah sakit untuk menjenguk Sekar. Aku mau berhenti, Oma, ucap Sekar pada akhirnya, suaranya sedikit gemetar. Ruang makan seketika hening. Kedua mata Tante Jani membulat dengan sempurna. Diam, Sekar. Jangan asal bicara di tengah acara makan malam keluarga. Oma mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Tante Jani diam. Aku nggak bisa kerja di Roserin lagi, Oma, sambung Sekar, air mata telah menggenang di pelupuknya. Apa alasannya? Tanya Oma. Sekar terdiam sejenak, menelan ludahnya dengan susah payah. Perempuan itu berusaha untuk mengumpulkan segenap keberaniannya. Aku nggak ingin hidup seperti ini, jelas Sekar, setetes air mata mengalir ke pipinya. Aku nggak mau jadi bayang-bayang atau pilihan kedua lagi. Bukankah kamu bekerja di Roserin atas keinginan sendiri? Sahut Oma. No, Oma. Dari awal bukan keinginanku sendiri. Sejak kecil aku dituntut buat mengalahkan Kara dalam segala hal, termasuk soal karir dan pekerjaan. Kedua tangan Tante Jani terkepal kuat. Wajahnya merah padam, seperti sedang menahan amarah. Kalimat yang diucapkan oleh Sekar benar-benar mengecewakan. Tante Jani bangkit dari duduknya, kemudian berkata, ayo pulang. Kita bicara di rumah. Tapi, Sekar tetap duduk di tempatnya, enggan menuruti ucapan sang ibu. Arumi Sekar Wardana, teriak Tante Jani. Semua orang di ruang tengah tercengang, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Aku juga ingin hidup dengan bahagia. Aku mau seperti manusia lain yang punya mimpi dan cita-cita. Aku capek hidup begini, semua usahaku nggak pernah cukup buat Mama, ucap Sekar sambil terisak pelan. Hati Kara terasa nyeri, ia bisa membayangkan betapa sulitnya posisi Sekar selama ini. Terjepit di tengah ekspektasi keluarga yang terlampau besar untuk pundak kecilnya. Sikapmu ini benar-benar keterlaluan, Sekar. Ayo pulang, tidak pantas membahas hal-hal kekanakan seperti ini di tengah acara keluarga, tandas Tante Jani, berusaha untuk menarik tangan Sekar. Berhenti, Jani.
Kamu yang diam, jangan ganggu cucu ibu, ucap Oma dengan penuh penekanan. Makan malam keluarga yang dimulai dengan penuh tawa tiba-tiba berubah menjadi konflik keluarga yang cukup menegangkan. Kara menatap Sekar lekat-lekat, lalu seulas senyum terukir di bibirnya. Dalam hati, Kara merasa bangga karena akhirnya Sekar berani untuk menyuarakan hal-hal yang selama ini menyiksanya.